DMM, Dukcapil menyapa masyarakat. DMM, Dukcapil menyapa masyarakat. DMM, Dukcapil menyapa masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.8 FM Radio Temanggung. Sahabat setiamu, selamat siang sahabat RT. Dan tentunya Anda semuanya sudah menunggu kebersamaan kita di siang hari ini ya. Sudah kita up, sudah kita promokan beberapa hari ini. Tepatnya hari ini hari Rabu jam 13 atau jam 1 siang akan hadir perdana edisi Dukcapil menyapa masyarakat ya. Oke deh, tentu saja semua sudah apresiasi dari kemarin pengen bertanya gitu ya. Tetapi sebentar, siapakah yang sudah hadir di studio RTFM? Kesempatan luar biasa hari ini, satu kehormatan juga, kebanggaan untuk kita semuanya. Beliau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil langsung hadir ke studio RTFM. Siapa lagi kalau bukan Bapak N. Bagus Pinuntun SSMM. Selamat siang Pak Bagus. Selamat siang Pak Puspa. Sehat Bapak? Alhamdulillah, doa kita semuanya semangat selalu sehat. Pastinya Bapak. Iya Mbak Puspa. Oke, luar biasa di Dukcapil menyapa masyarakat edisi perdana kali ini. Tentunya Pak Bagus selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung ingin langsung menyapa masyarakat ya, sesuai dengan tagline Dukcapil menyapa masyarakat hari ini. Pak Bagus sudah siap dengan berbagai tentunya informasi akan dibagi kepada masyarakat. Iya Mbak Puspa. Ya. Oke, sudah siap beliaunya, dan tentunya di hari ini kita tidak hanya didengarkan oleh pendengar Minded RTFM saja ya, sahabat RT. Selain didengar di RTFM, hari ini atau live Dukcapil menyapa masyarakat ini juga live di 3 radio ya Pak Bagus ya? Iya. Oke. Ada Radio OVA Radio di 101.5, kemudian ada Santika FM 96.4 ya. Dan tentu saja RTFM 94.8. Selain itu ada juga YouTube channelnya kita Radio Temanggung FM. Sudah pantang semuanya, sudah siap semuanya untuk bergabung bersama kita ya. Bisa disapa mungkin Pak Bagus yang ada di rumah ini melalui YouTube channelnya kami juga, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mbak Puspa yang saya hormati, lebih-lebih masyarakat Kabupaten Temanggung ataupun masyarakat yang bisa menangkap siaran ini baik lewat live streaming yang direlay dengan RTFM, kemudian Santika FM dan OVA FM. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu, penuh semangat, dan ke depan Temanggung mudah-mudahan semakin baik. Pandemi ini turun level 2, mudah-mudahan ke level 1, dan mudah-mudahan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Dan tetap jaga protokol yang paling penting ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu Mbak Puspa. Amin. Terima kasih. Ini satu sapaan yang luar biasa, penyemangat bagi kita semuanya bahwa untuk hari ini Dukcapil menyapa masyarakat selain dari 3 radio, ada live streaming RTFM dan YouTube channelnya RTFM, juga kita akan membuka line pertanyaan langsung ya dari masyarakat ya Pak Bagus ya. Silahkan, untuk bergabung bersama kami silahkan bisa di 088 227 860948. Untuk tim kami, tim RTFM sudah bersiap menerima telepon di bawah ya, 491039. Baik, untuk yang sepertinya tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang sudah saya simpan. Belum dibuka sudah banyak yang tanya ini. Baik, ini nanti bersiap langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Saya langsung bilangnya Kadin Dukcapil aja ya Pak ya, biar nggak kepanjangan ya. Oke, Pak Bagus, di hari ini kita akan membahas tema seputar optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Betul ya Pak ya Pak? Iya betul Pak Puspa. Jadi begini Pak Puspa, pelayanan adminduk ini kan sudah bukan merupakan barang yang asing bagi masyarakat. Saya kira sejak kita lahir kita juga sudah mengenal tentang produk-produk dari pelayanan adminduk ini. Baik. Kita kenal namanya KTP, orang kenal semuanya. Kartu identitas anak kita juga kenal semuanya. Kemudian akte kelahiran kita juga kenal semuanya. Jadi produk-produk dari layanan kependudukan ini kan sudah bukan suatu yang asing. Baik. Kemudian dinas pun juga bukan dinas yang asing bagi masyarakat. Sehingga kalau ditanya di Dukcapil itu insya Allah sebagian masyarakat ini semuanya mengerti. Baik. Oleh sebab itu Mbak Puspa, kenapa tema kita angkat adalah optimalisasi? Karena memang pelayanan selama ini kan sudah diberikan
gitu. Hanya saja karena ada perubahan zaman dan tuntutan dan lain sebagainya, masyarakat yang dilayani juga semakin banyak. Tentu harapannya kan hari esok itu kan harus lebih baik dari hari ini. Berarti yang kemarin yang sudah dilakukan itu terus harus ditingkatkan. Istilahnya menuju perfect pelayanan ini, istilahnya tidak henti. Itu tema kita, Pak. Oke, luar biasa. Ya, di optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ini tentunya banyak hal nanti yang akan kita bahas ya sahabat RT. Dan kita di awal banget ini Puspa akan menanyakan terlebih dahulu seputar profil Dukcapil ya hari ini. Kalau tadi Pak Bagus mengatakan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan kedepannya juga harus lebih baik dari hari ini. Nah ini sebelumnya kita ingin tahu dulu Bapak profil Dukcapil terkait tupoksinya Pak Bagus kepada masyarakat hari ini, apakah sama dengan tupoksi yang dulu ataukah ada tambahan tugas kepada Dukcapil Kabupaten Temanggung hari ini? Ini gimana nih Pak? Mbak Puspa, jadi Dukcapil ini agak berbeda dengan dinas-dinas yang lainnya. Jadi Dukcapil ini agak semi vertikal istilahnya, semi vertikal karena kita dibentuk tidak hanya berdasarkan peraturan daerah. Jadi organ ini kan tidak hanya dibentuk. Kalau UPD lain kan dibentuk hanya berdasarkan peraturan daerah. Ada undang-undangnya tapi ada peraturan daerahnya. Tapi kita tugas dan pokok fungsinya ada undang-undang yang menaungi kita. Sehingga boleh dikatakan kenapa agak semi vertikal, pengangkatan seluruh pejabat di Dukcapil itu adalah dari Kementerian Dalam Negeri pengangkatannya. Kemudian yang kedua kalinya bagaimana penganggarannya gitu. Penganggarannya juga di undang-undang menjadi amanat dari APBN ini amanat dari APBN itu dari sumber pembiayaannya. Orangnya itu diangkat dari pusat atas usulan Pak Bupati. Kemudian pembiayanya dari pusat, kemudian sistem yang dimiliki Dukcapil ini juga sistem dari pusat. Jadi SDM-nya, orangnya, sistemnya itu dari pusat, peralatannya juga tahun 2012 juga dibantu dari pusat. Tugas pokok fungsinya itu ini di bidang pelayanan kependudukan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang regulasinya itu dari pusat. Sehingga kalau boleh kita sampaikan prototip tugas dari Dukcapil itu baik nama nomenklatur di masing-masing struktur organisasi ini se-Indonesia prototip. Tugasnya prototip. Nah, tinggal sekarang terhadap tugas-tugas ini bagaimana pelaksanaan di daerah. Ini yang nanti akan kita diskusikan bagaimana. Tentu di kabupaten satu dengan yang lain akan sangat berbeda-beda sekali. Baik. Kalau tadi dijelaskan untuk tentang tupoksinya ini langsung vertikal dari pusat nasional, artinya aturan ini sama melingkupi seluruh wilayah Nusantara ya Pak Bagus ya. Sama. Dan ketika nanti di dalam satu daerah dengan daerah lain berbeda, ini tergantung kebijakan daerah itu sendiri. Kalau aturannya kita perpres, perpres, kemudian Permendagrinya sama. Boleh dikatakan kalau ada aturan yang mendasari lagi tidak boleh bertentangan dan lebih tinggi dan tidak boleh menambah aturannya karena di Sumat sudah semakin terjadi deregulasi, harusnya semakin kencang itu. Dan ini terkait dengan pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Temanggung sendiri bagaimana dan apa ini Pak Bagus yang sudah terrealisasi, yang sudah terlaksana, berupa produk apa saja dan berapa banyak mungkin ya sampai dengan hari ini yang sudah ada di wilayah Kabupaten Temanggung ini. Jadi tadi kami sampaikan bahwa tupoksinya kita akan melaksanakan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Produknya kita itu ada 24 produk catatan sipil, ada 24 produk catatan sipil. 24 produk catatan sipil. Ini banyak saya kira sekali ya Pak Bagus ya. 24 produk. Saya kira tadi yang gimana kita, dengan panjenengan Pak 24 produk ini Bapak sendiri sudah tentunya luar biasa sudah sebanyak ini ya Pak, saya baru tahu 24. Baik itu di bidang kependudukan maupun di bidang pencatatan sipil. Di bidang kependudukan bisa ada KTP-nya, kemudian bisa ada KK-nya, bisa ada KIA-nya dan lain sebagainya. Di bidang catatan sipil ada akta kelahiran, akta kematian, pengasahan anak, pengakuan anak dan lain sebagainya. Nah tentu karena ini kepentingannya juga kepentingan nasional. Kepentingannya kepentingan nasional, maka kami dalam mengeluarkan produk ini memang dituntut karena ini kepentingannya nasional. Satu sisi produk ini digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu nanti untuk kepentingan pelayanan publik dan lain sebagainya.
Satu sisi produk agregat ini juga dimanfaatkan oleh banyak instansi vertikal dan lembaga. Nah, ada target yang memang sudah ditetapkan baik skala daerah maupun skala nasional. Jadi kalau tadi ditanyakan oleh Mbak Puspa, bagaimana target yang sudah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap beban, itu kan, terhadap beban yang harus dilakukan dalam pelayanan Apinduk ini. Perlu kami sampaikan Mbak Puspa. Jadi secara nasional kita ada beberapa target yang memang harus disampaikan di kita. Utamanya pertama cakupan KK. Gitu kan. KK ini harus 100% ini harus tercover capaiannya. Di RPJMD target kita 97,2. Tapi capaian di Dukcapil kita sudah 98, sudah agak melebihi ini. Kemudian KTPL. Orang yang memiliki KTPN ini target nasionalnya 100, kemudian RPJMD kita, Pak Bupati ini, Bapak HM Alhantik dan Bapak Dr. Andes RRI Wono ini mencanangkan sampai akhir masa jabatan beliau itu 98,2 orang yang wajib ber-KTP itu harus memiliki KTP, gitu kan? Kita capaiannya sudah 99,7%, sudah di atasnya. Kemudian akte kelahiran. Ini target RPJMD itu 71%, kemudian target nasionalnya itu 95%, capaian kita sudah 96,8. Selalu melebihi. Yang KIA ini. KIA ini targetnya nasional 30%, kemudian RPJMD 62%, 73,5 ini capaian di kita. Sehingga kalau tadi ditanyakan, bagaimana Pak Bagus tentang kinerja? Overall, kemudian sampai dengan saat ini boleh dikatakan bahwa apa yang dibebankan di kami dengan sumber daya yang ada, sarana prasarana yang ada, sistem yang ada, cara pelayanan yang ada, alhamdulillah target-target ini sudah bisa dipenuhi. Tapi persoalannya kan tidak hanya capaian target aja, masih ada persoalan. Demikian Mbak Puspa. Luar biasa ya, ini Pak Bagus sih. Selain tadi kalau capaian kerja sudah tercapai dari persentase sudah melebihi dari target semuanya. Nah, kalau disampaikan di awal tadi bahwa ada satu atau beberapa produk, 24 produk ini sudah berjalan secara bersamaan di Dukcapil ya, dan dikatakan bisa digunakan untuk berbagai kepentingan dasar. Kalau tadi dikatakan bahwa kepentingan dasar berarti berkait dengan sektor yang lain, Bapak ya. Betul, ini betul, sinerginya bagaimana dengan ini, apakah membutuhkan sistem yang artinya luar biasa, berjaring seperti apa? Kalau dari pemanfaatan data tadi terkait dengan mungkin masa pandemi Pak Bagus, karena banyak mungkin satu data yang dibutuhkan ya oleh pusat terkait mungkin bansos. Nah, ini tadi juga dikatakan oleh Bapak. Nah, ini seperti apa Bapak bisa diceritakan kalau sinergi dengan sektor lain, kemudian juga data yang dibutuhkan apabila nanti terjadi double data, berarti sudah langsung kedetek atau gimana nih Pak Bagus? Jadi tadi kalau berbicara tentang capaiannya kita sudah sesuai dengan harapan dan target. Akan tapi capaian ini apakah sudah menggambarkan kualitas layanan menjadi baik? Nah, ini akan kita bahas. Layanannya tentu belum sampai maksimal. Harapan kita sampai pelayanannya maksimal, kinerjanya menjadi baik. Kemudian yang kedua kalinya cakupannya menjadi baik. Mbak Puspa, kembali lagi bahwa data kependudukan yang kita keluarkan yang tadi kami matur capaiannya sudah KTPL sudah 99, kemudian KK dan 98,3. Data yang sifatnya personal ini kan juga menghasilkan data agregat. Data agregat di kami. Kan ada 32 elemen data perorangan. Ini menjadi agregat di kami. Datanya menjadi agregat di kami. Nah, memang amanat dari undang-undang ini bahwa yang menjadi basis data tentang, jadi negara ini didirikan kan harus ada penduduknya. Penduduk ini kan diberi identitas. Identitas itu di kita ada 32 elemen data identitas. Nah, setelah mengeluarkan produk-produk yang sifatnya dokumen administrasi kependudukan, kita juga mendapatkan data agregat. Data agregat ini bisa digunakan kepentingannya untuk kriminal umpamanya, sidik jari dan lain sebagainya, karena datanya kan komplit, ada iris matanya, kemudian ada sidik jarinya. Kemudian yang kedua kalinya ada digunakan untuk pembangunan demokrasi dan lain sebagainya. Ketika kan pemilu kada besok tahun Oktober 22 kami harus menyiapkan DP4-nya.
Kemudian bagi lembaga lain, nah lembaga lain sampai dengan sekarang ini ada yang bekerja sama dengan pemerintah pusat, ada yang secara vertikal, ada yang bekerja sama dengan pemerintah tingkat kabupaten. Yang sudah bekerja sama di tingkat kabupaten kita itu ada 26. Artinya ini pemanfaatan data agregat di kita itu ada 26 OPD yang sudah kerjasama dengan kita untuk memanfaatkan data agregat yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Apa saja data-data yang dimanfaatkan, datanya sesuai dengan kepentingan OPD masing-masing. Nah, contoh saja tadi disampaikan oleh Mbak Puspa, bansos yang baru ngetren sekarang kan vaksin. Gitu kan, yang baru ngetren ini kan sekarang vaksin. Nah, ini gimana, Pak? Vaksin itu kan ada aplikasi dari vaksin, gitu kan, ada aplikasinya. Nah, apa yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan ataupun Kementerian Kesehatan di sini kan, semuanya basis pelayanan publik itu kan pakai NIK sekarang. Betul. Semua itu perbankan, kemudian bansos dan lain sebagainya itu basis layanan publik itu pakai NIK. Dari NIK ya. Dari NIK basisnya. Dinas Kesehatan ini kan Dinas Kesehatan gitu aja daripada Kementerian Kesehatan ini kan ngambil NIK. Nanti kalau ngetik NIK itu sudah keluar namanya, sudah keluar alamatnya, sudah keluar tanggal lahirnya. Kemudian namanya aplikasinya kan Piker ini kan. Nah, kemudian tinggal ini disuntik vaksin umpamanya. Spread. Nanti hasilnya akan di aplikasi Peduli Lindungi akan keluar ini. Orang yang sudah divaksin dan orang tidak divaksin. Itu yang digunakan adalah di kita. Nah, ada enggak persoalan di sana? Tentu masing-masing user ini ada persoalannya. Sudah diketik nih kok orangnya tidak keluar. Umpamanya seperti itu. Makanya kok tidak ada. Terus bagaimana dan lain sebagainya. Tentu masing-masing pengguna data ini memiliki persoalan tersendiri. Persoalan tersendiri seperti bansos. Kok tidak ada orangnya padahal ada. Nah, tugas dari Dinduk Capil Yah-inilah untuk meng-clearance data. Sekarang kami baru koordinasi dengan Dinas Kesehatan terhadap persoalan yang bisa divaksin, akan tetapi ketika dimasukkan ke dalam aplikasi kok tidak muncul namanya, kok tidak ada orangnya, NIK-nya kok sudah digunakan oleh orang lain dan lain sebagainya. Inilah problem-problem pemanfaatan data kependudukan. Demikian Pak Puspa. Oke, luar biasa. Ini penjabaran yang ekstra ini Pak Bagus, luar biasa ya. Dari tadi beliau mengatakan ketika produk 24 produk ini digunakan dan sudah artinya sudah bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing dan data penduduk atau data dasar yang digunakan oleh kebutuhan pribadi maupun kebutuhan secara kenegaraan ya Pak ya, untuk data-data bersama seperti tadi vaksin dan sebagainya yang sedang update hari ini. Selain vaksin juga permasalahan tentang mungkin data yang double ini sudah terdetek kan, ketika ada masalah juga artinya sudah ada penyelesaian tersendiri dari tiap sektor yang ada. Nah ini Pak Bagus, kalau tadi dikatakan pencapaiannya prosentasenya sudah jelas, kemudian selalu di angka di atas ya Pak prosentasenya di Kabupaten Temanggung. Ini saya pengen tahu juga Pak Bagus, kenapa proses dari setiap kejadian penduduk ini, setiap penduduk, setiap personal, setiap masyarakat berindividu ini punya cerita masing-masing ya. Saya tadi di awal sebelum saya duduk di sini tertarik dengan ucapan beliau Pak Bagus yang pengen juga Puspa bagikan kepada pendengar di rumah, bahwa beliau bercerita proses kelahiran ya, dari awal masyarakat ini dilahirkan itu sudah terproses, sudah terdetek oleh Dukcapil. Ini prosesnya seperti apa yang harus dibagikan pada masyarakat? Terjadinya suatu dokumen dari bayi baru lahir pun sudah harus ada satu sinergi dari berbagai pihak. Dukcapil juga sudah hadir di sana, apalagi nanti menikah. Sebelum menikah KIA dulu ya Pak ya. KTP dan saya ini gimana nih, monggo Bapak? Jadi Mbak Puspa, kan problemnya terus ada dua gitu kan. Capaiannya sudah bagus, akan tapi kualitas layannya sudah baik atau tidak. Inilah yang kita gali bersama-sama. Sehingga satu sisi kami harus meningkatkan kualitas layanan. Nanti kami nyambung dengan pertanyaan yang berikut saja. Yang orang baru lahir seperti apa. Kemudian yang kedua kalinya, tadi data kami kan juga dimanfaatkan oleh banyak OPD. Data ini akan dimanfaatkan oleh OPD itu kalau datanya itu handal. Handal itu cakupannya 100%. Kalau cakupannya 100%, kemudian data ini valid. Valid itu menggambarkan kondisi kesahihan data. Itu kan. Dan datanya terkini. Karena di kita itu kan ada yang mati, ada yang meninggal, ada yang lahir, kemudian ada perubahan elemen data kependudukan yang penting seperti pernikahan, kemudian perceraian dan lain sebagainya. Di samping itu ada juga mobilitas, perpindahan baik yang masuk maupun yang keluar. Inilah ini valid, handal, terkini ini kan harus baik. Nah, sekarang problemnya adalah
bagaimana peningkatan kita di bidang kualitas layanan. Ini kan hak dasar administrasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Hak dasar. Oke. Ini kewajiban negara. Hak dasar itu artinya begini. Yeah. Masyarakat tidak usah meminta akan kita beri. Nah, gitu kan. Nah, tadi yang baru saja pertanyaan Mbak Puspa. Masyarakat tidak meminta akan kita beri. Nah, gitu. Contohnya Pak Bagus, bagaimana ini ada bayi lahir, ini sepatnya hak dasar di bidang pelayanan publik ini bisa diberikan. Nah, oleh sebab itu perbaikan peningkatan kualitas layanan kita. Satu, kebijakan terhadap bayi lahir khususnya dokumen kelahiran harus dimengerti oleh masyarakat. Kalau ada bayi lahir, itu sebetulnya syaratnya apa? Gitu, untuk mendapatkan akte kelahiran, gitu kan? Syarat dan prosesnya Syarat dan prosesnya seperti apa? Itu namanya di standar pelayanan. Standar pelayanan itu antara yang memberi pelayanan dan yang diberi pelayanan harus sama ini loh Mbak Puspa. Syarat lahir bayi mati itu harus ada mengetahui bahwa bayi itu dilahirkan di vaskes tingkat mana. Harus ada orang yang memberikan keterangan. Keterangannya jangan ditipu-tipu tapi ini harus ada yang memberikan keterangan. Harus melahirkan. Siapa yang melahirkan itu siapa? Ibu bapaknya siapa? Akte pernikahannya seperti apa? Apakah lahir dari ibu bapak dari perkawinan tercatat? Apakah lahir dari ibu yang tidak ada perkawinan tercatat? Ataukah dilahirkan yang tidak diketahui bayinya? Gitu. Semuanya harus clear, gitu kan? Ini namanya standar pelayanan. Jadi antara pemberi pelayanan dan yang menggunakan pelayanan ini harus sama. Bersama dan jelas. Ya, sama. Kemudian siapa yang menangani? Ya, ini kan. Berarti saya cerita satu tapi nanti akan membedah bagaimana agar kualitas ini menjadi baik. Siapa yang menangani? Nah, yang menangani kan kita itu sekarang sudah bekerja sama. Jadi kita sudah bekerja sama dengan Vaskes tingkat 1, dengan Puskesmas, kemudian dengan rumah sakit, dengan bidan desa Matek Mandiri, namanya ada Bundaku. Kalau ada bayi lahir, minta tolong diurus segala dokumennya, sehingga nanti dia punya akte kematian, dia punya akte kelahiran, dia punya KIA, dia kakaknya berubah dan lain sebagainya. Nah, orang-orang ini kan dilayani oleh manusia. Manusia yang melayani itu kan harus jelas dulu. Ada dalam struktur organisasi, kalau di capil pelayanannya offline itu di capil, kalau online itu kita lewat online, kalau lewat mitra kita lewat mitra kita, sehingga nanti dilayani dengan orang-orang yang memang profesinya melayani. Jangan sampai pelayanan itu lewat orang yang profesinya bukan melayani, nanti jadinya tidak karu-karuan. Sarananya seperti apa? Terus kalau nanti kalau ada persoalan, bagaimana mengadukannya saya? Pak, saya ngurus ini kok belum jadi. Syaratnya seperti apa? Gitu dan lain sebagainya. Saya harus bisa memberikan informasi. Kalau ada hal-hal yang umpamanya kita, sarana informasi itu pengaduannya ini. Standar pelayanan kita itu seluruh dokumen itu gratis umpamanya. Loh Pak, saya kok bayar Pak? Nah, umpamanya seperti itu. Kalau seperti itu sarana pengaduannya seperti apa dan lain sebagainya. Oleh sebab itu untuk menjadi pelayanan yang baik tentu ada beberapa prasyarat yang harus sama-sama mengerti. Tidak hanya kantor kami tapi juga masyarakat. Kalau sama-sama mengerti, masyarakatnya juga semakin pintar, kita juga semakin baik, insya Allah nanti pelayanannya akan semakin baik Mbak Puspa. Baik. Itu Mbak Puspa. Luar biasa proses yang terjadi dalam setiap dokumen. Tadi ada hak dasar yang memang harus diberikan oleh negara kepada masyarakat melalui proses kelahiran. Tadi ada standar pelayanannya ya Pak ya. Di sini saya garis bawahi bahwa hak dasar itu didasari dengan standar pelayanan yang harus maksimal 100%. Tadi Pak Bagus mengatakan bahwa dalam setiap proses dokumen ini harus ada jelas siapa yang melayani, kemudian struktur organisasi. Ketika terjadi satu mungkin proses yang dilalui oleh masyarakat ini lain atau mungkin lewat tadi apa ya dikatakan bayar dan sebagainya, ini sudah ada aturan khusus yang menaungi ataupun langkah khusus dari Bapak selaku Kepala Dinas Dukcapil Temanggung, ataukah apa ada satu mungkin hukum yang sudah jelas menaunginya? Nah, ini begini Mbak Puspa. Jadi saya kebahagiaan saya ini bukan hanya cakupan dokumen yang saya terbitkan ini cakupannya menjadi baik. Akan tapi bagaimana saya memberikan pelayanan ini kan juga harus baik kepada masyarakat. Itu satu sisi. Oleh sebab itu Mbak Puspa, saya perlu menandaskan di sini sekali lagi. Dokumen kependudukan ini adalah dokumen yang sifatnya pribadi. Itu.
data kependudukan ini adalah data yang sifatnya pribadi. Kerahasiaannya juga dilindungi oleh undang-undang. Tidak boleh seseorang itu nge-share dokumen pribadi seseorang kepada orang lain dan lain sebagainya. Lebih-lebih memalsukan dokumen. Oleh sebab itu kan kami satu sisi, jadi kan ada dua hal yang harus bareng-bareng. Di internal kami namanya punya kode etik. Kami punya kode etik. Jadi begini, kantor kami itu salah satu kantor yang dinilai kinerja pelayanan publiknya. Salah satu, di samping banyak kantor, kinerja pelayanan publiknya. Apakah kantor kami ini berkinerja pelayanan publik baik atau seperti apa? Itu sudah ada standarnya, sudah ada ukurannya, sudah ada nilainya. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah kantor kita diklasifikasikan sangat baik. Karena ukuran sangat baik itu dari beberapa aspek, ada 6 aspek itu kita dinilai 8,12. Itu sangat baik. Nanti kalau nilainya sudah 8,5 berarti kita excellent dalam memberikan. Nah, ukuran-ukuran kinerja inilah ini bareng-bareng, kerja bareng-bareng. Kerja bareng-bareng antara kita dan masyarakat. Nah, masyarakat kami mintakan ini kan bagaimana pelayanan yang kita berikan itu salah satu itemnya adalah di tingkat kepuasan masyarakat, Mbak Puspa. Kalau masyarakat itu mengatakan puas, itu berarti baik di kita. Nah, kepuasan masyarakat itu kan satu ini, Mbak Puspa, ya. Masyarakat biar kami itu tidak saling menghiddenkan nilai gitu. Saya nyuwun kalau ada masyarakat ngurus dokumen itu uruslah lewat saluran yang memang sudah diberikan. Satu, umpamanya secara offline ke Dinduk Capil, ya urus saja ke online ke Dinduk Capil yang offline, Mbak Puspa. Datang ke kantor. Kalau dokumen kependudukan kan kita bisa lewat banyak peta jalan. Bisa kita lewat kecamatan, ada 20 kecamatan. Termasuk sinergi layanan kita dengan yang lainnya. Ada dengan KUA, kemudian ada dengan Puskesmas, ada dengan pengadilan, kemudian ada dengan BPSDM dan lain sebagainya. Nah, kalau masyarakat itu mengurus dokumen itu secara mandiri, itu secara sendiri atau dititipkan karena ketidakmampuan dengan surat kuasa dan lain sebagainya, harapan kami masyarakat itu akan bisa mengukur pada kami apakah syarat yang kami tetapkan ini sudah dimengerti dan sudah baik atau tidak, apakah waktu pelayanannya itu sudah cocok atau tidak, kepuasannya seperti apa, keramahannya seperti apa, sehingga kami bisa tergambarkan pasca pelayanan ini masyarakat itu menjadi puas atau tidak puas. Harapan kami kepuasan masyarakat ini menjadi ending segalanya. Makanya di kami setelah optimalisasi ini harapannya adalah kepuasan yang membahagiakan bagi masyarakat. Artinya harapan kami nanti orang mengurus dokumen kependudukan itu syaratnya gampang dan lain sebagainya dan akan bisa dilayani dengan cepat. Begitu, Pak Puspa. Baik. Jadi artinya tadi secara ukuran kinerja Bapak mengatakan ketika ada, karena dokumen ini bersifat pribadi, jadi jangan sampai ada penyalahgunaan apalagi pemalsuan data gitu. Betul. Dan sinergi yang dilakukan dengan terkait banyak pihak, banyak OPD maupun sektor lain ini tentunya juga nantinya akan memberikan satu tadi kalau dikatakan pasca pelayanan ini harus ada kepuasan dari masyarakat ya ukurannya ya. Ini aja satu contoh case barangkali ini satu contoh case saja, Bapak. Di kami ini kan dinas stelsel pasif. Saya ini kan ngurus dokumen ini kan bisa secara online, bisa secara offline. Yang saya lihat ini kan dokumen form material yang kita lihat administrasi saja, apalagi ini yang lewat online gitu kan. Pengurusan lewat online, ada bayi lahir gitu kan. Saya hanya ditinggal buku nikahnya asli, kemudian surat F1 sekian asli, kemudian ada surat keterangan asli. Saya tidak akan mengerti dokumen ini, saya tidak akan ngerti di balik pembuatan dokumen ini kan saya tidak ngerti. Yang saya mengerti kan hanya hitam di atas putih dokumen saja. Setelah hitam di atas putih ini dinyatakan lengkap, maka oleh FO kami setelah diverifikasi oleh petugas kami kan dinyatakan approve, kemudian saya tanda tangani secara elektronik. Dokumen ini terbit. Nah, saya berharap banyak tadi yang seawal, jangan sampai hal yang sifatnya mudah ini ditipu-tipu oleh masyarakat. Jangan sampai ditipu-tipu tanggal harinya. Karena kalau sudah menyangkut dokumen di bidang pencatatan sipil, itu
dampak hukumnya kan luas. Itu tadi saya tanyakan ya, apakah dampak ada hukumnya kan luas. Dampak undang-undang yang hukumnya sudah- kan luas. Oke, jelas. Jadi dampak hukumnya luas. Pencatatan sipil dalam struktur keluarga itu akan berdampak hukum kepada hak dan kewajiban anak dan orang tua. Kalau meninggal seperti apa dan lain sebagainya. Kalau sesuatu yang sifatnya dampak hukum luas, kita juga terikat dengan undang-undang yang lain. Ya. Undang-undang yang lain, karena ini produk yang sifatnya hukum, persyaratannya mudah tapi di macam-macam. Nah, kalau ini terjadi segala sesuatu yang tadinya mudah menjadi tidak mudah. Contohnya Karena menjadi tidak mudah. Dibikin mudah. Ya, dibikin mudah. dimudahkan. Umpamanya anaknya A dan anaknya B, anaknya Pak Suto dan anaknya Bu Endang umpamanya. Tiba-tiba ini bukan anaknya Pak Suto dan anaknya Bu Endang, tapi dibuatkan anaknya Pak Suto dan Bu Endang gitu. Bertahun-tahun tidak masalah, ada sesuatu digunakan ini. Ketika Oke. digunakan untuk kepentingan, ada orang yang ini menjadi persoalan yang tidak sederhana. Kami Baik, tidak baik. bisa contrarius actus